Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Abi Yodi Properti, ya, tempat berbagi inspirasi ya tentang dunia properti. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi kepada teman-teman ya tentang tips bangun rumah ya. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini ya sedang merencanakan ya membangun rumah ya, dan mungkin masih bingung ya mau untuk dinding ya, untuk dinding itu ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mas, ini baiknya saya pakai bata ringan atau pakai bata merah ya, nah gitu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama ya, mau pakai bata ringan atau pakai bata merah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tips kepada teman-teman tentang hal tersebut. Maka bagi teman-teman yang ingin ya memerlukan informasi ini, ada baiknya teman-teman melihat video ini sampai dengan selesai. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman, ini material bata ringan ya. Bata ringan ini KW 1 ya, kelas 1, dimana kalau bata ringan itu dimensinya ya, dimensinya ini 60 cm kali 20 cm teman-teman. Jadi 60 cm ini panjangnya ya, kemudian tingginya ini 20 cm ya. Untuk tebalnya ada yang 10 cm, ada yang 7 cm. Ini kita pakai yang 10 cm. Nah, kemudian apa namanya? Untuk bata merah ya. Bata merah. Nah, ini bata merahnya ya. Bata merah ini untuk yang standar itu ada yang 24 cm, ada yang kurang lebih 18 cm teman-teman. 18 cm seperti ini. Nah, ini agak kecil lah seperti ini. Untuk kebutuhannya sendiri, muncul pertanyaan, kira-kira kalau ukuran 1 meter persegi itu ya, apa namanya, bata ringannya itu butuh berapa ya, dan kalau pakai bata merah itu berapa begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman, apa namanya, satu piece ini ukurannya 60 cm ya, 60 cm kali 20 cm, sehingga kalau dua bata ini berarti 120 cm, sedangkan ini ke bawah 20 cm, berarti 1 2 3 4 5, ini sudah 1 meter ketinggiannya, 1 meter. Nah, berarti kurang lebih kalau kalau 1 meter kurang lebih segini ya, segini ke bawah, sehingga kurang lebih kalau dihitung ya, dihitung dari jumlah biji ya, bata ringan per meter perseginya itu kurang lebih butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 9 biji ya, 8 sampai 9 biji bata ringan. Nah, sedangkan kalau bata merah ya, bata merah per meter perseginya itu kurang lebih berkisar antara 70-an, 70 sampai 75 ya, sekitar 75 biji ya. Bahkan bisa lebih ngelihat ukuran dari apa namanya, bata merahnya ya. Nah, kemudian itu dari materialnya ya. Material pertama dari ukuran per meter perseginya gitu teman-teman. Kemudian kita akan melihat apa namanya, material apa saja yang dibutuhkan untuk bata ringan sama bata merah ya. Kalau bata ringan teman-teman, kalau bata ringan itu
hanya cukup menggunakan semen mortar bahasanya atau perekat ya, perekat. Jadi tidak perlu menggunakan pasir atau semen konvensional pada umumnya, hanya menggunakan perekat saja. Ini sudah sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali. Sehingga lebih praktis ya, lebih praktis, pengerjaannya juga bisa lebih cepat gitu. Sehingga yang dibutuhkan ini hanya semen mortar yang itu cukup dengan dikasih air ya, dikasih air kemudian diaduk. Nah, sehingga kurang lebih konsentratnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini kemudian karena ini kemarin ada salah pasang ya, kemarin ini akhirnya bisa dicopot juga ini. Nah, kelebihan berikutnya untuk menggunakan bata ringan ya, bata ringan, ketika ada yang salah atau apa gitu ya, itu mudah untuk kemudian digergaji teman-teman, mudah untuk dipotong ya, mudah untuk dipotong. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ya, seperti teman-teman lihat di sini, ini kemudian bisa digergaji dengan mudah ya, tanpa harus membongkar atau pakai palu yang besar gitu ya, karena sangat mudah sekali untuk kemudian dipotong ya, digergaji di sini, gergaji. Nah, itu ya untuk bata ringan. Nah, untuk pengerjaan bata ringan karena dimensinya lebih besar, maka capaian pekerjaannya per harinya bisa lebih banyak teman-teman. Sehingga kalau dua tukang mungkin kurang lebih satu hari itu bisa standarnya ya, kurang lebih ya sekitar 10 sampai 15 meter persegi lah per harinya. Nah, sekarang untuk bata merah teman-teman, bata merah komponen materialnya terbilang cukup banyak ya, bata ringan, bata merah ya, karena nanti jelas yang pertama butuh batanya ini ya kan, kemudian materialnya butuh pasir ya, pasir, semen, air, kemudian harus diaduk dulu ya, adonannya itu kalau bahasa Jawanya itu ngudek luluh. Nah, begitu, ngudek luluh. Nah, seperti ini. Sehingga proses pengerjaannya juga terbilang cukup lebih lama ya, lebih lama jika dibanding dengan pengerjaan bata ringan. Tapi memang kadang orang memang bangun omah kalau nggak bata merah kurang srek. Nah, begitu. Ini biasanya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu sudah pilihan ya, selera masing-masing seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari fungsi dinding, bahwasanya bata merah itu bukan struktur penguat ya, maka menggunakan bata ringan itu bisa, menurut kami ini bisa lebih efektif ya, bisa lebih efektif. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita lagi bangun beberapa unit teman-teman, salah satu proyek kami ya. Setelah tadi kita melihat langsung di lapangan ya, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan anggaran ya, antara belanja ya, perencanaan untuk bata ringan sama bata merah. Nah, itu apa saja. Nah, kalau bata ringan teman-teman, untuk bata ringan memang dari segi belanja harganya, maksudnya itu bukan bijian ya, Kalau bata ringan itu belinya adalah per kubik teman-teman, per kubik. Nah, per kubik untuk yang KW1 estimasinya perkiraan kalau di area Mojokerto ya, area Jawa Timur, kurang lebih ya sekitar 550-an ya sampai 600.000 ya. 550.000 sampai 600.000 per meter kubiknya. Sedangkan untuk bata merah itu berkisar antara 500 sampai 600 rupiah per biji ya, sehingga praktik secara kubikasi bata ringan itu jauh lebih mahal daripada bata merah ya, namun teman-teman,
Kalau yang di bata merah, komponennya atau material pendukungnya perlu banyak ya. Ada pasir, semen, kemudian kuli untuk ngaduk luluh ya, ngaduk luluhnya. Nah, begitu. Sehingga nanti secara harga bata ringan itu lebih mahal, hanya membutuhkan semen perekat saja ya, tanpa harus ada semen konvensional, tanpa harus ada pasir, tanpa harus ngudek luluh yang lama ya kan. Dibanding dengan bata ringan, bata merah maksud saya, yang materialnya bata merahnya lebih murah, tapi untuk pengerjaannya cukup lama teman-teman, cukup lama gitu. Kalau bata ringan itu pengerjaannya cukup cepat, sehingga satu hari itu bisa sampai 10 sampai 15 meter persegi ya, satu hari. Sedangkan kalau bata merah itu satu hari mungkin ya tidak banyak ya, kurang lebih ya sekitar tidak sampai 5 meter persegi itu per hari ya teman-teman. Nah, tentu di sini kita harus memperhatikan nih, pengen yang mana. Yang sini materialnya mahal tapi tenaga kerjanya bisa efektif. Yang sini materialnya murah tapi tenaga kerjanya cukup mahal. Nah begitu, sehingga tinggal teman-teman dudukkan ya kebutuhannya seperti apa. Kalau kita mengacu pada mengacu pada fungsi dinding yang sebatas hanya untuk pemisah ruangan atau divider ruangan, maka menggunakan bata ringan itu cukup efektif kalau pola konstruksi saat ini. Mengingat memang teknologi sekarang juga sudah berkembang ya, maka menggunakan bata ringan ini kalau hemat saya untuk menggunakan bata ringan. Selebihnya teman-teman bisa bata merah juga monggo ya, karena kadang juga kalau nggak bata merah kurang srek lah, itu silahkan ya, boleh saja, sah-sah saja, asalkan konsekuensinya tadi material pendukungnya perlu banyak dan tenaga kerjanya juga cukup lama seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu teman-teman sharing saya pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Abiyodi Property. Insya Allah saya akan berbagi kepada teman-teman beberapa tips bangun rumah dan seputar properti ya, marketing, manajemen, keuangan, dan kemudian konstruksi ya, di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.